Pernahkah Anda ingin ngemil, tapi langsung cemas teringat kolesterol dan asam urat? Dilema ini mengubah nikmatnya camilan menjadi sumber kekhawatiran. Kita sering diajari untuk menghindari semua makanan ringan, menganggapnya sebagai musuh. Tapi bagaimana jika cara pandang itu keliru? Bagaimana jika musuh yang kita takuti ini sebenarnya bisa menjadi sekutu terkuat? Video ini tidak akan melarang Anda ngemil. Sebaliknya, kami akan mengubah cara Anda melihat camilan untuk selamanya. Kita akan membongkar rahasia makanan-makanan ringan yang lezat, mudah ditemukan, dan terbukti secara ilmiah, mampu menghancurkan kolesterol jahat serta menstabilkan kadar asam urat Anda. Ini bukan tentang menahan lapar, tapi tentang memilih dengan cerdas. Sebelum kita membongkar rahasia pertama, coba tebak camilan super apa yang akan kita bahas nanti. Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Sudah siap mengubah rasa bersalah saat ngemil menjadi momen untuk menyehatkan tubuh? Mari kita mulai. Di antara jajaran kacang-kacangan, almond seringkali dianggap sebagai rajanya, sebuah permata nutrisi yang terbungkus dalam cangkang sederhana. Bukan tanpa alasan, di balik ukurannya yang kecil dan rasanya yang gurih, tersimpan gudang senjata biokimia yang bekerja secara sistematis untuk melindungi tubuh Anda. Secara khusus, almond melancarkan serangan dua arah terhadap ancaman yang telah kita bahas, kolesterol tinggi dan asam urat. Mari kita bedah secara lebih mendalam bagaimana perisai kecil ini melakukan tugasnya yang luar biasa. Kekuatan melawan kolesterol pertarungan. Melawan kolesterol jahat, LDL, adalah sebuah operasi senyap yang terjadi di dalam ribuan kilometer pembuluh darah kita. Ini adalah tentang strategi, bukan sekadar menghindari semua jenis lemah. Disinilah almond menunjukkan keunggulannya yang tak tertandingi. Senjata utama almond adalah kandungan lemak tak jenuh tunggal, monounsaturated fats yang melimpah. Bayangkan lemak sehat ini sebagai tim pembersih profesional yang sangat efisien. Ketika Anda mengonsumsinya, lemak baik ini masuk ke dalam sirkulasi darah dan secara aktif mengikis partikel LDL yang berbahaya, jenis kolesterol yang menempel di dinding arteri seperti karat pada pipa, menyebabkan penyumbatan dan kekakuan. Namun kehebatannya tidak berhenti di situ. Sambil menekan yang jahat, lemak ini justru membantu menjaga bahkan meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. HDL bertugas seperti truk derek, mengangkut plak kolesterol yang lepas kembali ke hati untuk diproses dan dibuang dari tubuh. Senjata kedua yang tak kalah penting adalah serat. Setiap butir almond mengandung serat larut yang ketika berada di sistem pencernaan Anda akan berubah menjadi substansi seperti gel. Bayangkan gel ini sebagai jaring lengket yang bergerak menyusuri usus Anda. Jaring ini akan menangkap dan mengikat partikel kolesterol dari makanan lain, mencegahnya diserap ke dalam aliran darah. Kolesterol yang terperangkap dalam jaring serat ini tidak punya pilihan lain selain ikut terbawa hingga keluar dari tubuh. Ini adalah mekanisme pertahanan fisik yang sederhana, namun sangat efektif untuk mengurangi beban kolesterol total dalam tubuh Anda. Sebagai pelengkap trio pelindung ini, almond juga kaya akan vitamin E, sebuah antioksidan kuat. Salah satu proses paling berbahaya dalam penyakit jantung adalah oksidasi kolesterol LDL. Ketika LDL teroksidasi oleh radikal bebas, lebih lengket dan lebih mudah menempel pada dinding arteri, layaknya selotip dua sisi. Vitamin E dalam almond bertindak sebagai bodyguard pribadi bagi partikel LDL, melindunginya dari serangan radikal bebas dan mencegah proses oksidasi ini, sehingga partikel kolesterol tetap stabil dan tidak berbahaya. Solusi untuk asam urat bagi penderita asam urat, kata kunci yang harus selalu dicari dalam label makanan adalah rendah purin. Purin adalah senyawa alami yang, ketika dipecah oleh tubuh, akan menghasilkan produk sampingan bernama asam urat. Makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan beberapa jenis makanan laut akan membanjiri tubuh dengan bahan baku asam urat, memaksa ginjal bekerja ekstra keras. Disinilah almond menjadi pilihan camilan yang sangat cerdas dan aman. Almond secara alami memiliki kandungan purin yang sangat rendah, sehingga tidak akan berkontribusi pada penumpukan asam urat di dalam tubuh Anda. Lebih dari itu, almond memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Serangan asam urat yang menyakitkan pada dasarnya adalah reaksi peradangan akut
terhadap kristal asam urat tajam yang menumpuk di persendian. Kandungan antioksidan dan fitonutrien dalam almond membantu menenangkan badai peradangan ini dari dalam. Kandungan magnesium yang signifikan juga memainkan peran penting yang sering diabaikan. Magnesium membantu lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk melancarkan metabolisme dan mendukung fungsi ginjal, organ vital yang bertanggung jawab untuk menyaring dan membuang kelebihan asam urat melalui urin. Ginjal yang sehat berarti pembuangan asam urat yang lebih efisien. Cara menikmatinya. Untuk mendapatkan semua manfaat ini, konsistensi adalah kunci. Cukup nikmati 1 genggam almond, sekitar 20 hingga 23 biji setiap hari. Pilihlah almond mentah, raw, atau yang dipanggang tanpa tambahan garam atau gula. Anda bisa memakannya langsung, mencincangnya sebagai taburan di atas oatmeal atau salad, atau bahkan menggunakannya dalam bentuk selai almond murni sebagai olesan roti gandum. Jika almond adalah perisai kokoh yang berfungsi sebagai garda pertahanan statis, maka aneka buah beri, mulai dari stroberi yang merah merona, blueberry yang ungu misterius, hingga raspberry yang kaya rasa, adalah pasukan elit yang lincah dan penuh warna. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang terkandung dalam ukurannya yang mungil dan rasanya yang manis. Di dalam setiap buahnya tersimpan gudang senjata fitokimia, senyawa bioaktif yang sangat kuat, yang melancarkan serangan presisi dari berbagai sudut untuk menaklukkan kolesterol jahat dan memadamkan api peradangan akibat asam urat. Serangan multilapis terhadap kolesterol. Kekuatan utama buah beri terletak pada pigmen warnanya yang cerah dan memikat. Warna merah, biru, dan ungu pekat ini bukanlah sekadar hiasan alam, melainkan tanda keberadaan senyawa bernama antosianin. Antosianin adalah subkelompok dari flavonoid yang merupakan salah satu antioksidan terkuat di alam. Inilah komandan utama mereka dalam perang melawan kolesterol. Seperti yang kita pahami, salah satu tahap paling kritis dalam pembentukan plak penyumbat arteri adalah oksidasi kolesterol LDL. Bayangkan partikel LDL sebagai potongan logam. Dalam keadaan normal, sirup tidak berbahaya. Namun ketika diserang oleh radikal bebas, molekul perusak dalam tubuh, ia akan berkarat atau teroksidasi. LDL yang teroksidasi inilah yang menjadi sangat lengket, mudah menempel pada dinding pembuluh darah, dan memicu reaksi peradangan yang pada akhirnya membentuk plak keras. Disinilah antosianin berperan sebagai lapisan anti karat. Mereka bekerja seperti pasukan khusus yang berpatroli di aliran darah, secara aktif mencari dan menetralisir radikal bebas sebelum sempat merusak partikel LDL. Dengan mencegah proses oksidasi ini, buah beri memastikan kolesterol jahat tidak berubah menjadi musuh yang berbahaya. Namun, strategi buah beri tidak hanya berhenti pada pertahanan, mereka juga melancarkan serangan. Penelitian ilmiah secara konsisten menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah beri dapat meningkatkan jumlah dan fungsi kolesterol baik, HDL. HDL yang lebih sehat dan lebih banyak berarti proses pembersihan plak dari pembuluh darah menjadi jauh lebih efisien. Selain antosianin, buah beri juga dipersenjatai dengan serat larut, terutama jenis yang disebut pektin. Serat ini bekerja dengan cara yang cerdas di dalam usus. Ia membentuk sebuah gel yang memerangkap asam empedu, sebuah komponen yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna lemak. Tunaos muscantiguan asam empedu yang terperangkap, hati terpaksa harus menarik kolesterol dari dalam darah. Proses ini secara efektif menurunkan kadar kolesterol total dalam sirkulasi. Kombinasi antara perlindungan antioksidan di dalam darah dan aksi pengikatan kolesterol di dalam usus ini memberikan lapisan pertahanan ganda yang sangat sulit ditembus. Meredakan badai peradangan asam urat bagi penderita asam urat, buah beri menawarkan kelegaan dari dua sisi yang sangat fundamental. Pertama, dari sisi pencegahan, buah beri adalah makanan dengan indeks purin yang sangat rendah. Mengonsumsinya sebagai camilan manis untuk memuaskan keinginan Anda adalah pilihan yang jauh lebih bijak dibandingkan meraih camilan manis olahan pabrik. Banyak produk manis modern mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, pemanis yang dalam berbagai studi terbukti dapat merangsang hati untuk memproduksi lebih banyak asam urat, sehingga justru memperburuk kondisi. Dengan memilih beri,
Anda mendapatkan rasa manis alami tanpa membebani tubuh dengan bahan baku pembuat asam urat. Kedua, dari Niko yang paling penting adalah kemampuan luar biasa buah beri dalam meredakan peradangan. Sifat antiinflamasi dari antosianin bekerja pada level molekuler. Ketika kristal asam urat yang tajam seperti jarum menumpuk di persendian, tubuh merespons dengan melepaskan sinyal kimia proinflamasi, memicu badai peradangan yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kemerahan yang hebat. Jenis antosianin terbukti dapat menghambat beberapa jalur dan enzim kunci dalam proses peradangan ini. Bekerja layaknya obat pereda nyeri alami dari alam. Mengonsumsi buah beri secara teratur dapat membantu menurunkan frekuensi dan intensitas serangan asam urat. Secara khusus, buah ceri, terutama jenis Montmorency, telah menjadi subjek banyak penelitian yang menunjukkan kemampuannya untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mengurangi risiko serangan gout hingga 35%. Jangan lupakan juga kandungan vitamin C dalam buah beri, terutama stroberi. Vitamin C membantu ginjal bekerja lebih efektif dalam menyaring dan membuang asam urat dari darah. Cara menikmatinya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, targetkan untuk mengonsumsi sekitar 1 cangkir penuh, sekitar 150 gram. Aneka buah beri segar setiap hari. Keragaman adalah kunci. Jadi cobalah untuk mencampur beberapa jenis beri. Anda bisa memakannya langsung sebagai camilan penyegar di sela waktu makan, mencampurkannya ke dalam semangkuk yogurt tawar, plain yogurt, untuk sarapan sehat, menjadikannya topping kaya warna untuk oatmeal hangat, atau memblendernya menjadi smoothie yang lezat bersama sayuran hijau. Memilih buah beri beku juga merupakan alternatif yang sangat baik dan seringkali lebih ekonomis. Proses pembekuan cepat, flash freezing yang dilakukan segera setelah panen, justru mengunci nutrisi pada puncaknya, sehingga kandungan antioksidannya tetap terjaga dengan sangat baik. Yang terpenting adalah memastikan Anda mengonsumsi buah aslinya, bukan produk olahan seperti selai atau jus kemasan yang seringkali sudah kehilangan banyak serat dan ditambah dengan gula dalam jumlah besar. Setelah kita mengenal almond sebagai perisai kokoh dan aneka beri sebagai pasukan elit yang lincah, mari kita beralih ke pahlawan yang seringkali diremehkan karena penampilannya yang sederhana. Oatmeal. Jika Anda membayangkan oatmeal sekadar sebagai bubur sarapan yang hambar, maka Anda akan terkejut dengan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Oatmeal tidak bekerja dengan kekuatan kasar atau serangan presisi, seperti dua camilan sebelumnya. Sebaliknya, ia bekerja dengan kelembutan dan efisiensi yang luar biasa. Berfungsi layaknya sebuah spons penyerap super di dalam sistem pencernaan Anda, secara aktif membersihkan dan menyeimbangkan kadar kolesterol, serta menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi asam urat. Mekanisme penyerapan kolesterol yang unik, kekuatan magis oatmeal. Dalam memerangi kolesterol memiliki satu nama kunci, beta-glukan. Ini bukanlah sembarang serat. Beta-glucan adalah jenis serat larut yang sangat istimewa, yang ketika bercampur dengan cairan di dalam lambung dan usus Anda, akan berubah menjadi substansi kental seperti gel. Bayangkan Anda menuangkan lem yang sangat kental dan lengket ke dalam saluran pencernaan Anda. Gel inilah yang menjadi senjata utama oatmeal. Saat bergerak perlahan menyusuri usus, gel beta-glucan ini melakukan beberapa tugas pembersihan yang sangat penting. Pertama, dan yang paling utama, ia bekerja sebagai perangkap molekuler. Gel ini secara fisik akan mengikat dan memerangkap asam empedu, yaitu senyawa yang diproduksi oleh hati dari kolesterol dan sangat penting untuk mencerna lemak. Karena asam empedu ini terperangkap di dalam gel, ia tidak dapat diserap kembali oleh tubuh dan akhirnya ikut terbuang bersama sisa makanan. Melihat cadangan asam empedunya berkurang, hati tidak punya pilihan lain. Ia harus memproduksi asam empedu baru. Untuk melakukan ini, hati akan menarik bahan bakunya, yaitu kolesterol LDL, dari aliran darah. Proses ini secara langsung dan aktif menurunkan kadar kolesterol jahat dalam sirkulasi Anda. Ini bukan sekadar mencegah penyerapan kolesterol baru, melainkan memaksa tubuh untuk menggunakan cadangan kolesterol yang sudah ada. Kedua, gel kental ini juga memperlambat penyerapan gula dan lemak dari makanan lain yang Anda konsumsi bersamanya. Kini membantu mencegah lonjakan gula darah yang drastis, yang pada gilirannya
dapat mengurangi peradangan dalam tubuh dan mencegah hati memproduksi kolesterol secara berlebihan. Terakhir, karena sifatnya yang mengembang dan bergerak lambat, oatmeal memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Rasa kenyang ini secara tidak langsung membantu Anda mengontrol berat badan dan mencegah keinginan untuk meraih camilan-camilan tidak sehat yang tinggi lemak jenuh dan gula, yang merupakan kontributor utama kolesterol tinggi. Menciptakan lingkungan anti asam urat bagi penderita asam urat, oatmeal menawarkan perlindungan melalui beberapa jalur yang berbeda. Pertama dan yang paling mendasar, oatmeal gandum utuh termasuk dalam kategori makanan dengan tingkat purin sedang rendah. Ini menjadikannya pilihan sumber karbohidrat yang jauh lebih aman dibandingkan dengan produk tepung terigu olahan. Mengonsumsi oatmeal tidak akan membanjiri sistem Anda dengan purin berlebih. Namun, manfaatnya jauh lebih dalam dari itu. Serat, terutama beta-glucan, memainkan peran penting dalam kesehatan usus secara keseluruhan. Usus yang sehat dengan mikrobioma yang seimbang sangat penting untuk pembuangan limbah metabolik secara efisien. Meskipun ginjal adalah organ utama yang membuang asam urat, penelitian menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari asam urat dalam tubuh dibuang melalui usus. Dengan meningkatkan kesehatan pencernaan dan keteraturan buang air besar, asupan serat yang tinggi dari oatmeal membantu memastikan jalur pembuangan sekunder ini berfungsi secara optimal. Selain itu, gandum utuh seperti oat mengandung senyawa antioksidan unik yang disebut avenanthramides yang tidak ditemukan pada biji-bijian lain. Senyawa ini telah terbukti memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat, membantu menenangkan peradangan kronis tingkat rendah di seluruh tubuh. Ini sangat penting, karena asam urat yang tinggi seringkali berjalan seiring dengan kondisi peradangan lainnya. Dengan mengurangi peradangan sistemik, Anda membantu menciptakan lingkungan internal yang lebih tenang dan tidak reaktif terhadap kristal asam urat. Terakhir, peran oatmeal. Setelah menjelajahi dunia kacang-kacangan yang kokoh, buah beri yang berwarna-warni, dan biji-bijian yang berserat, perjalanan kita tiba pada sebuah anomali alam yang luar biasa. Buah alpukat sering disebut sebagai mentega dari alam karena teksturnya yang lembut dan kaya. Alpukat menentang semua stereotip buah pada umumnya. Jika buah lain identik dengan rasa manis dan ringan, alpukat justru hadir dengan kekayaan lemak yang melimpah. Namun disinilah letak keajaibannya. Lemak yang terkandung di dalamnya bukanlah musuh, melainkan sekutu yang sangat kuat dan cerdas. Alpukat bekerja dengan strategi yang elegan dan multifaset, berfungsi sebagai regulator metabolik yang menenangkan sistem kardiovaskular Anda, sekaligus sebagai agen detoksifikasi yang membantu membersihkan tubuh dari produk sampingan yang berbahaya, seperti asam urat. Strategi ganda, menaklukkan kolesterol. Pertarungan alpukat melawan kolesterol dilancarkan melalui dua front utama yang sangat efektif. Front pertama adalah melalui senjata yang sudah kita kenal, namun dengan potensi yang lebih besar, lemak tak jenuh tunggal, dengan asam oleat sebagai jenderal utamanya. Lemak sehat ini, yang juga ditemukan pada minyak zaitun, adalah fondasi dari diet Mediterania yang terkenal akan manfaatnya bagi jantung. Asam oleat secara langsung menargetkan penurunan kadar kolesterol LDL, si jahat, sambil secara bersamaan meningkatkan kadar kolesterol HDL, si baik. Mekanismenya tidak hanya membersihkan plak yang ada, tetapi juga mengurangi peradangan pada lapisan dinding arteri, endotelium, membuatnya tidak terlalu lengket dan lebih sulit bagi plak baru untuk terbentuk. Ini adalah pendekatan proaktif yang tidak hanya membersihkan masalah, tetapi juga memperbaiki lingkungan untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, disinilah alpukat mengeluarkan senjata rahasianya yang tidak dimiliki oleh banyak makanan lain. Sebuah senyawa bernama beta-sitosterol. Ini adalah sejenis sterol tumbuhan, atau fitosterol, yang memiliki struktur molekul sangat mirip dengan kolesterol hewani. Kemiripan inilah yang menjadi kunci kekuatannya. Bayangkan usus Anda memiliki banyak sekali pintu masuk atau reseptor untuk menyerap kolesterol dari makanan. Beta-sitosterol, karena strukturnya yang serupa, akan datang dan menduduki pintu-pintu masuk ini terlebih dahulu. Ia masuk ke dalam lubang kunci, tetapi tidak memutar gagangnya.
Akibatnya ketika kolesterol jahat dari makanan lain tiba dan ingin masuk, semua pintu sudah terisi. Kolesterol tersebut tidak dapat diserap dan akhirnya terpaksa ikut terbuang keluar dari tubuh. Ini adalah mekanisme blockade yang brilian, mengurangi jumlah kolesterol yang masuk ke dalam sistem Anda sejak awal. Dengan kombinasi antara pembersihan aktif oleh asam oleat di dalam darah dan blokade penyerapan oleh beta-sitosterol di dalam usus, alpukat memberikan pukulan 1-2 yang sangat telak bagi kolesterol tinggi, menetralisir dan membuang asam urat. Ketika berbicara tentang asam urat, alpukat menawarkan serangkaian manfaat yang berakar pada komposisi mineral dan antioksidannya yang unik. Pertama, seperti camilan sehat lainnya, alpukat adalah makanan yang sangat rendah purin, menjadikannya pilihan yang aman dan tidak akan memprovokasi produksi asam urat berlebih di dalam tubuh. Keunggulan utamanya terletak pada kandungan kalium, potasium, yang luar biasa tinggi, bahkan mengalahkan pisang dalam takaran yang sama. Kalium adalah mineral elektrolit yang memainkan peran krusial dalam keseimbangan cairan dan fungsi ginjal. Lebih penting lagi, kalium bersifat alkali. Ia membantu membuat darah dan urin menjadi sedikit lebih basah, kurang asam. Mengapa ini penting? Kristal asam urat lebih mudah larut dalam lingkungan yang basah. Bayangkan mencoba melarutkan gula dalam air dingin versus air panas. Di air panas, gula larut lebih cepat dan lebih banyak. Demikian pula, dengan pembuat urin lebih basah, kalium membantu melarutkan asam urat, membuatnya lebih mudah bagi ginjal untuk menyaring dan membuangnya dari tubuh, sehingga mencegah penumpukan dan pembentukan kristal di persendian. Selain itu, alpukat adalah sumber antioksidan kuat seperti vitamin E, vitamin C, dan lutein. Namun ia juga mengandung master antioksidan yang disebut glutathione. Glutathione sangat penting untuk proses detoksifikasi di hati dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Peradangan kronis dan stres oksidatif adalah 2 faktor yang dapat memperburuk kondisi asam urat. Dengan menyediakan amunisi antioksidan yang melimpah, alpukat membantu mendinginkan api peradangan di seluruh tubuh, mengurangi rasa sakit yang terkait dengan serangan gout, dan melindungi persendian dari kerusakan jangka panjang. Kombinasi lemak antiinflamasi dan antioksidan yang kuat ini menjadikan alpukat sebagai makanan pemulih yang sangat baik. Cara menikmatinya. Kunci untuk menikmati alpukat adalah dengan cara yang benar, yaitu menghindari penambahan gula atau susu kental manis yang justru akan meniadakan semua manfaatnya. Nikmatilah alpukat dalam bentuk alaminya. Setengah buah alpukat berukuran sedang setiap hari adalah porsi yang ideal. Anda bisa menyantapnya langsung dari kulitnya dengan sendok, hanya dengan sedikit perasan jeruk nipis dan sejumput garam serta lada hitam. Hancurkan dan oleskan di atas roti gandum panggang sebagai pengganti mentega atau margarin untuk sarapan yang mengenyangkan dan sehat. Potong dadu dan tambahkan ke dalam salad untuk memberikan tekstur lembut dan nutrisi ekstra. Atau blender bersama bayam, sedikit buah beku, seperti berry dari bagian 2, dan naked pong susu nabati untuk menciptakan smoothie hijau yang sangat kaya nutrisi dan mengenyangkan. Kita telah melakukan perjalanan menjelajahi kekuatan tersembunyi dalam 4 camilan luar biasa. Perisai kokoh dari almond, pasukan elit dari aneka berry, spons pembersih dari oatmeal, dan regulator metabolik dari alpukat. Masing-masing bekerja dengan caranya yang unik, namun semuanya memiliki satu tujuan mulia, menjaga dan memulihkan kesehatan Anda dari dalam. Ingatlah, mengelola kolesterol dan asam urat bukanlah tentang diet ketat yang menyiksa atau menghilangkan semua kenikmatan dari hidup Anda. Sebaliknya, dunia lifestyle tentang sebuah pilihan yang lebih cerdas, lebih bijak, dan lebih berpihak pada tubuh Anda. Ini adalah seni mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memuaskan. Setiap genggam almond yang Anda makan, setiap buah beri yang Anda nikmati, adalah sebuah investasi kecil untuk masa depan yang lebih sehat. Anda memegang kendali penuh. Anda adalah arsitek dari kesehatan Anda sendiri. Pilihan apa yang akan Anda buat hari ini? Sebagai komitmen sehat Anda di kolom komentar untuk saling menginspirasi.